judulnya Suci dalam Debu. Hati kebenaran secara ruhaniyah hakiki pada Allah tertutup oleh kelakuan-kelakuan dohiriyah yang dianggap pada umumnya orang kurang sedap. Kerjaan nggak punya. Kok ingoni apa anakku kok? Nih jawabannya. Allah. Kalau miturut lagu di situ, lagunya loh ya. Memang pertama kita ditolak karena kesucian belum tampak, kebenaran belum tampak. Nggak sedikit Pak, kita punya menantu sebagai orang tua. Asalnya itu wah, pungkasane sing wah iku tangi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Gus. Ini ada request untuk melantunkan sebuah lirik, sebuah syair, dan kiranya nanti panjenengan berkenan untuk menjabarkannya. Ayo para jamaah ngalahke nafsu sing blara, kone dalane hidayah kudu sering ngrungokno tausiah sing mesti jabarake masalah ati, ngenalake marang Gusti sing nyawiji ning jero ati. Ngaji sira lebono ning jero dada, gawe urip mulya ning ngersane sing kuwasa. Ngaji sira tancapno ning jero ati, madhep marang Gusti sirul asr kuwi wajib dilakoni. Nggih, sekian Gus. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Inilah masuk di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Ketika saat Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan ajaran dinul haq, ajaran tentang ilmu kebatinan, kebatinan, ajaran tentang ilmu ketauhidan, supaya ruh itu bisa mengesahkan Allah, tinggalkan selain Allah. Tapi di situ ketika saat beliau menyampaikan hal itu, luar biasa sang penentang, luar biasa besarnya sang pemungsuh, luar biasa besarnya sang pembenci. Tapi apa yang terjadi? Tetap itu berjalan. Sebab dengan ngaji tentang babakan hati itulah akan menjadikan
rohaniah itu bisa menghadap pangeran kang sejati, itu pasti. Otomatis tidak terlepas ilmu itu dengan amal, nggak bisa lepas. Ilmu, amal ini tidak bisa lepas. Ketika saat proses Anda itu menjalankan meditasi atau menjalankan khalwat, hal itu tidak lepas antara ilmu dengan amal, antara sistem dengan praktek. Tentunya semua itu ditutup, ilmu itu ditutup dengan sirul asrar. Ilmu tentang hati yang begitu luas, yang tidak ada batasnya, sebelum melakukan amal ditutup dengan sirul asrar. Barulah di situ nanti akan dijalankan berbentuk khalwat utawi zuhud atau meditasi. Bapak Ibu, sampai kapankah hal ini dilakukan? Dijawab di dalam surat yang 99. Sampai isdet. Tahu isdet? Sampai mati. Sampai mati. Al-Hijr 99. Sampai kapankah beliau menjalankan hal ini? Sampai isdet, sampai sedo. Tapi yang perlu kami garis bawahi adalah pertama, jangan dikira ketika kau sudah membahas tentang ilmu ini, cacian makian itu tidak bertubi-tubi. Loh, luar biasa. Jangankan kita, di dalam surah tersebut Rasulullah sempat dadanya sempit. Karena apa? Karena mikir mikir umatnya, ada yang menolak, bahkan mayoritas menentang. Bahasa dada sempit itu bagaimana? Cara proses kita, Pak, kita sudah mengerti kebenaran ini. Ketika saat anak orang dekat kita menolaknya, di situ loh muncul rasa kasihan. Apa nelongso aja nih, ya Allah. Akhirnya ditegur Allah, Muhammad, fasabbih bismi rabbika. Udah, ingatlah, bersihkan hatimu dari kesempitan itu. Caranya bagaimana? Kembali kepadaku. Artinya kembali kepadaku, yang membuat seperti itu hanyalah aku. Oh gitu, akhir kembali, nyantai lagi. Satu. Nomor dua, walaupun kelihatannya dilihat dari sisi ilmu itu mudah, mudah sekali. Oh gitu ayo, suluk ayo, kholwat gampang. Lah, lakenono lakonono po. Oh, mohon maaf. Di situ Masya Allah kita bertubi-tubi diuji oleh Allah. Tapi ingat, walaupun Allah katakan dengan bahasa dzikron katsiron, perbanyak terus karena berat untuk mencapai ke situ, maka janganlah kau pernah berputus asa. Fal ya'mal, terus lakukan. Terus. Begitulah Bapak Ibu,
isi daripada syair tersebut, betapa pentingnya kita untuk memahami, bertolak untuk mengkaji tentang ilmu hati atau ilmu tentang ruhaniyah untuk bisa mengesahkan Allah sebelum kita kembali kepada Allah. Nggih, terima kasih atas syairnya yang telah dihadiahkan terhadap seluruh jamaah. Nggih, selanjutnya monggo. Yun sewu Gus. Yun sewu sedaya mawon nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nggih. Ngeten Gus. Sedaya ucapan baik buruknya manusia itu pelakunya satu. Terus semua pekerjaan atau amaliyah baik dan buruk itu pelakunya juga satu. Rasanya manusia baik dan buruk atau husnudzon dan suudzon pelakunya juga satu. Nah, kalau yang namanya amal soleh itu katanya kembalinya ke surga, kalau yang tidak soleh lah katanya ke neraka. Nah, yang masuk ke surga dan ke neraka itu kan pelakunya juga satu. Yang jadi pertanyaan, yang merasakan itu siapa Gus? Itu pertanyaan saya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua keadaan ruhaniyah itu pada Allah. Pertama, ada golongan ruhaniyah kita sebagai manusia itu mingkol bin zahidin. Kalau sudah ada di sini hati yang bersumber dari keahatan Allah, ya free Pak. Artinya memang semuanya Allah. Dan di situ bagi golongan yang sudah duduk di sinilah maksud saya, hukum itu akan berlaku. Kalau golongan yang ruhaniyahnya itu mingkol bin rohibin, wilayahnya tidak di yang pertama tadi, maka hukumnya beda. Sama dengan begini, ketika saat saya masuk di negara Malaysia, hukum yang berlaku hukumnya Indonesia atau Malaysia? Malaysia. Nggak bisa saya bersikukuh memakai hukum Indonesia sebab diriku ada di Malaysia. Nggak bisa. Sama ahli syuhud dengan ahli hijab hukumnya beda Pak. Nggak bisa ahli hijab itu diperbolehkan memakai hukumnya ahli syuhud, nggak boleh. Sehingga ketidakbolehan disitulah maka ahli hijab nggak bisa ngomong dan yakin kalau perkara enak gak enak itu datangnya dari Allah, nggak bisa. Siapa yang meletakkan batu di sini? Aku sampai jatuh sepeda saya. Mesti imannya si A makhluk. Gak bisa ngomong Allah. Nggak bisa Pak. Apalagi ketika si A meletakkan batu itu tahu siapa yang meletakkan. Akhirnya apa Pak? Rame Pak. Wong beset kabeh jatuh. Akhirnya urusan hukum. Siapa yang meletakkan? Saya tahu si B itu. Si B ditakoni kamu. Nggih. Otomatis imannya tambah kuat kalau yang meletakkan itu adalah si B. Nggak bisa ngomong bukan sampean tapi Allah. Nggak mungkin Pak. Bukan sampean sinobrok bos tapi Allah. Oke, nggak bisa Pak. Mesti rame hitung-hitungan. Itu ahli hijab. Ahli syuhud beda lagi.
Walaupun secara fisik kelihatannya si B yang meletakkan, wong ahli suhud itu ada warid. Waridnya ngomong, blok goblok, rungokno roh ngono. Duduk kuwi sing delek Allah. Kesadaran muncul. Subhanallah, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya, subhanallah, sebenarnya aku zalim tadinya. Nggih. Akhirnya ya apa Pak hubungan jenengan sampai si B? Gak ada masalah. Pun Pak, gak popo, iki jenenge jari wong Jawa wis belahi selamat, gak popo, wis gak popo. Begitu. Begitu indahnya ya kalau gitu. Terus kalau begitu bagaimana orang yang mencuri-curi niku kalau semuanya kembali Allah, nyuruh Allah. Tadi kan sudah saya katakan, hukum kedamaian, hukum ketentraman jiwa itu hanya terjadi pada ahli suhud, gitu loh. Ahli suhud. Tentang masalah sunatullah, ketetapan Allah lewat siapapun silakan. Yang terpenting kita adalah ruhaniyah dalam posisi tatmainnul qulub. Dalam posisi adalah hati yang damai. Ternyata untuk mendapatkan tatmainnul qulub, berangkatnya kita awalnya ala bidzikrillah. Ingatlah hanya dengan berzikirlah kau pada Allah, hatimu akan yang ku maksud zikir iku eling, yang ku maksud eling iku sadar bahwasanya yang meletakkan batu iku Gusti. Ngeten lho. Gampang ngomong. Begitulah alasan kita setiap hari itu. Tapi aku yakin suatu saat pasti Anda akan dihadapkan, Pak. Walaupun bentuknya tidak seperti itu. Entah dilewatkan istri, entah dilewatkan anak, entah dilewatkan teman atau yang lain. Itu pasti, Pak. Hukum sunatullah itu pasti akan terjadi. Nggak mungkin dihadapkan Allah perkara yang enak-enak saja secara syariat, enggak. Pasti suatu saat sing gak enak itu diomongkan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang merasakan itu tadi? Bon, tak tulis ya. La ibsar, yang merasakan tadi berarti ketika saat proses su'aul basirah, yang mengimani, yang merasakan itu adalah makhluk. Lah ngono nggih. Ruh iki lho ilang. Enggak ada. Wa mubsarun, Allah khaliq. Yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita imani hanyalah Allah. Oke. Wa basarun, yang melihat, mata untuk melihat, iman untuk merasakan, itu pun semua hilang. Masuk dalam satu kefanaan menuju Allah di sini. Ini loh, menuju bunderan ini loh, Pak. Ya. Wes, katakanlah ini makhluk. Iki Allah. Iki sesuatu, syai'un. Makhluk, Allah, nama, syai'un, sesuatu, itu fana. Masuk di dalam wadah namanya musyahadah ini.
kosong. Pertanyaannya, siapa yang merasakan? Oke. Siapa yang beriman? Siapa yang melihat? Ya iki sing gak ono jenenge iki. Ya apa, Pak? Pun saged sambung. Bahasa sederhana saya biar diterima oleh orang syariat. Yang melihat Allah, yang merasakan Allah, yang mengiman Allah adalah Allah sendiri. Itulah yang kumaksud dalam satu ayat yang mengatakan tidak ada satupun hamba yang bisa menyesatkan dirimu manakala Allah menghendaki dirimu diberi petunjuk. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan petunjuk terhadap dirimu walaupun Rasulullah. Besok tak bahas sih mengenai BBM. Tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk terhadap dirimu sekalipun Rasulullah manakala Allah menghendaki kau tersesat. Mbuh ning surat apa iku? Berarti hanya Allah sendiri, dan Allah tidak pernah memakai perserikatan atau mencari bantuan untuk menyelesaikan satu perkara. Enggak, semuanya itu hanya Allah sendiri. Terus yang terpenting bagaimana caranya ruhaniyahku itu masuk dalam wilayah ahad tersebut. Kembali kepada pengajaran tentang warid tadi, baru bisa sampai di situ. Jadi yang merasakan dan yang dirasakan itu hanyalah Allah sendiri. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari nama Turyadi dari Dusun Rowetan, Sanggrahan, Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Baru kali ini Gus, kami sowan berdua sama cucu kami. Alhamdulillah kami dipertemukan sama Gus untuk menyambung untuk bersilaturahim. Injih. Ingkang supados sak mangke ugi nyuwun idi pangestunipun Gus. Selama ini memang saya sendiri baru kali ini saya hadir. Tapi kami selama ini hanya mengikuti kajian-kajian Gus melewati YouTube. Kami mohon ikhlasnya. Selanjutnya kami hanya mau mohon izin atau menanyakan, tapi mohon maaf barangkali nanti tidak berkenan kepada Gus dan jamaah semua. Kami dipesanin oleh teman-teman yang sudah pernah mengikuti ajaran ini, walaupun tidak di sini, cuman suruh menyampaikan salam untuk Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menanyakan Gus dan mau cerita. Selama ini sesungguhnya kami itu sudah mengikuti ajaran ini, tapi selama ini yang saya terima itu hanya isarah-isarah. Jadi saya tidak tahu yang namanya Sirul Asror dan selanjutnya. Tapi alhamdulillah setelah kami mengikuti kajian-kajian Gus yang selama ini saya dengarkan, ini saya bisa menerima karena di sana cuma disuruh kamu beli bantal, belajar tidurlah. Yang saya
itu bersama teman-teman hanya ngikutin belajar tidur. Tapi apa maksud tidur itu saya belum tahu karena ya memang tidak ada penjelasan. Dan yang saya tanyakan, bolehkah kami menyampaikan kepada keluarga kami agar keluarga kami kembali menuju ke jalan Allah? Mohon penjelasan dari Gus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah mengikuti kajian di YouTube, di dalam channel kami Ponpes Jaya Baru, yang di situ ada rujukan dari nomor saya pribadi ataupun alamat lengkap saya. Di mata Allah itu adalah ilmunya Allah. Di mata manusia seakan-akan itu ilmu muncul dalam diri saya. Tapi secara hakiki itu adalah munculnya bersumbernya dari Allah. Berarti ilmu itu adalah milik Allah. Walaupun panjenengan Anda secara fisik tidak mengatakan minta ridho izin pada saya, secara otomatis sudah Allah izinkan. Hanya terhadap hamba yang hatinya sudah menerima. Berarti panjenengan ketika buka keterangan di channel tersebut terus ada klik dalam hatimu, berarti Allah sudah mengizini, meridhoi ilmu itu untuk panjenengan. Jadi menurut saya gak penting cara jenengan secara manusiawiyah minta izin pada saya atau ridhonya saya, karena semuanya itu milik Allah. Tapi oleh karena kita punya aturan hablum minan nas, akhirnya hati jenengan seakan-akan gak penak kalau tidak ngomong lah gitu nggih. Oke, kula maklumi, tapi ketahuilah saya sendiri secara syariah hablum minan nas sejak dulu sudah kasih izin atau ridho pada siapapun yang mau belajar, dan itu sah baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Jangan takut dengan adanya makalah siapa yang belajar di YouTube gurunya setan. Mohon maaf, yang ngomong gitu bedokno aku tak takonane wis ru setan. Apa sah kita mengatakan itu setan sementara kita nggak pernah tahu setan? Dalam keilmuan, mohon maaf, keilmuan saya tidak salah bagi si A berkomentar tentang isi buku ini benar atau tidak bila mana si A belum mempelajari bukunya. Ono kiai durung rabi cerita nikah walimatul arus, ya mek jare tok, nglakoni gak tahu. Mboten saged. Tidak bisa dikatakan benar mutlak, nggak bisa. Jenengan melihat ceritanya kok fasih. Pernah Anda melakukan, merasakan? Mboten nanti. Ya.
Podo ambek bohong. Makanya kita bercerita tentang Isra Mi'raj, mestinya kita harus sudah mengalami Isra Mi'raj. Boleh kita bercerita tentang bagaimana situasi kondisi di penjara kalau kita sudah pernah masuk penjara. Nggak boleh, artinya kurang afdol lah kita berbicara penjara sementara kita nggak pernah masuk penjara. Makanya kiai sing sempurna iku kiai sing wis tau mlebu penjara baru sempurna. Lho nggih. Kita mau bercerita di lokalisasi, nggak pernah masuk lokalisasi, sama dengan bohong. Tanya, gimana yo lokalisasi? Lah, guyangan sopo ngono. Lah, Bon. Terkait masalah ridho demi Allah sudah diridhoi terhadap siapapun yang mau, Pak. Nggih? Yes, pertama. Yang kedua, memang Pak, sebelum kita menemui tahun 2014, secara umum kita belajar tentang materi sistem dinul haq, hati menuju ma'rifat Allah. Beliau-beliau memakai bahasa kinayah atau isyarah-isyarah. Dan itu menjadikan bingung kita sebagai murid atau sebagai pengikut. Satu, nggak boleh tanya. Kedua, keterangan yang kita dapatkan penuh dengan isyarah. Tapi nggak apa-apa, itu memang zamannya. Jangankan Anda dengan guru-guru kita, mohon maaf, saya dengan orang tua sendiri nggak pernah dibuka. Sungguh nggak pernah dibuka, hanya cuman wis kelas dikira sir iki terus sak mampumu terus gitu aja. Jadi nggak pernah dijabarkan harus gini harus gitu. Jangankan diterangkan di dalam tentang masalah maqam musyahadah, muka syafain enggak kok. Pernah satu hari saya bertemu terhadap, mohon maaf, tatkala itu presidennya adalah Pak Harto. Aku ngomong, bah saya dikir kok ketemu Pak Harto biye. Jawabannya apa? Nggak dikasih jawaban dengan puas, malah justru yo nikmatono ae. Saya gak bingung ngamen. Nikmatono ae. Mestinya kami itu butuh apa maksudnya, lah gitu toh. Apa maksudnya ini? Jawabannya nikmati aja. Ya udah. Sempat diseneni, nggak boleh itu ditanyakan. Yo tafakurono dewi gitu. Itu karena rahasiamu. Persis seperti ketika zaman Nabiullah Yusuf dengan bapaknya. Sinten bapaknya jenenge? Bapaknya Nabi Yusuf itu sinten? Yakub, Pak. Oke. Beliau ditulis di dalam Al-Quran tentang masalah melihat bintang dan bulan. Apa jawabnya si ayahanda? Jangan pernah kau ceritakan terhadap saudaramu ini. Jangan pernah kau ceritakan pada saudaramu. Nanti bila mana kau ceritakan pada saudaramu akan bahaya. Jawabannya itu loh Pak, bentuknya isyarah toh. Maksud Nabi Yusuf itu ketika cerita, inni ro'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara
ra'aituhum li sajidin. Maksudnya beliau Nabi Yusuf supaya tahu artinya apa. Tapi dijawab oleh ayahanda, jangan pernah kau ceritakan pada saudaramu. Hanya itu. Gak nyambung, Pak. Dari sisi isyarah gak nyambung. Tapi dari sisi maksud sesungguhnya nyambung ini. Apa? Iri. Beliau nanti akan jadi pejabat. Akan menjadi istilahku corosai gubernur ya. Perdana Menteri. Oke, Perdana Menteri. Sampai diceritakan beliau sebelum jadi Perdana Menteri itu dia itu dihasut oleh saudaranya, akhirnya dicengklung nanggone anu ya sumur, terus dia pulang membawa bajunya dengan dikasih darahnya hayawan. Berpuluh tahun ayahanda mikirkan anaknya itu, tapi beliau yakin kalau saudara-saudaranya itu bujuk. Ternyata ada saudagar lewat mau ngambil air, yang dapatnya adalah seorang laki-laki yang ganteng. Ketepaan rezeki, ditolak, ya, dijuallah si Yusuf kepada kerajaan itu. Wes, singkat cerita, ketika negara mau mengalami peceklik, Nabi Yusuf itu memberikan statement, gini caranya biar gak jadi peceklik, ini siasatnya. Akhirnya diangkatlah dia sebagai Perdana Menteri. Suatu hari saudara-saudaranya diutus ayahanda untuk ke sana, ke negeri tersebut, minta bantuan. Ternyata yang menjadi Perdana Menteri adalah Nabi Yusuf. Gak tahu. Bunyamin asin anu. Bunyai apa Bunyamin? Bunyamin. Begitulah singkat cerita. Cek iri, inilah iri. Pun. Jadi isyarah itu pada saat itu Bapak pun karena waktu Pak masa ya. Nah sekarang sudah kita tidak berisyarah, langsung ke makhluk syahid, langsung pada intinya. Hikam tadi, mohon maaf ya, jarang yang mau menyampaikan hikam maksud asli nih. Kalau membaca sih banyak orang bisa baca kitab dari sisi nahwu sorobnya, makhul syahidnya atau syakhul kalamnya, banyak yang bisa. Sekarang ada bahasa Indonesia kok Pak, diwaca Pak, cuman untuk substansinya bagaimana jarang yang mau. Contoh tadi warid. Bagaimana kita bisa bercerita tentang warid lawang kita nggak pernah tahu lah. Nggak bisa lah. Akhirnya ya sesuai dengan isi kitab ngoten tok. Terbatas kita sarahnya itu terbatas. Terbatas sesuai dengan sarahnya hikam itu kita baca ya itu aja. Nggak bisa masuk ke substansinya gitu. Sekarang sudah zamannya buka-bukaan sudah. Oke, yang berbahasa Arab silakan bahasa Arab. Yang berbahasa Jawa, Madura, Bugis silakan. Semuanya itu Allah mengerti dengan bahasamu masing-masing. Yang terpenting di situ adalah mendidik ruhaniyahmu itu untuk mengesahkan pada Tuhanmu. Untuk berganti iman yang tadinya kau iman terhadap selain daripadanya, sekarang imanmu hanya padanya. Begitulah. Selanjutnya masalah Anda menyampaikan terhadap orang dekat Anda.
a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah wa qala Allah ta'ala usikum wa nafsi usikum apa ya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wajib Pak, sampaikan. Manakala di situ panjenengan menemukan dia belum memahami, belum bisa menerima, ya jangan salahkan mereka. Jangan. Bersikaplah jenengan kata Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wis laku wae terus gak apa-apa. Babahlah orang dekat jenengan itu belum bisa menerima karena prosesnya belum bisa menerima, gitu aja. Pengalaman Nabi Muhammad ditegur Allah sempit gara-gara kaumnya itu tidak hanya menolak tapi menghujat ajarannya. Ada loh Pak, si istri itu mohon maaf loh, tergantung si suaminya. Ada sampai di JBI-ku apabila diteruskan ngaji njaluk pegatan. Sing njaluk pegatan iku istri, karena sing metu koyone mikir wegak ndasmu ayo. Lah nek aku pegatan kok piye lah. Ya nyambut gawe yo. Diancam-ancam. Sebaliknya ada seorang istri yang hatinya sudah condong di situ. Apa kata suami? Ayo terus no ngaji. Bahkan mengatakan ajaran yang kusampaikan itu sesat. Sungguh. WA-nya si istrinya pada saya. Apa kata si suami? Kalau kau teruskan, jangan pulang sekalian. Gitu ya. Padahal sudah punya anak. Terus minta pendapat saya, udahlah, jangan ketok-ketokkan. Apa? Hah? Jangan diperlihatkan kau belajar di situ, gak usah ke JB, cukup di rumah. Ketika saat suamimu kerja, udah belajarlah walaupun tidak live. Siaran tunda. Waktu ngaji seperti ini jangan dibuka. Bila mana suamimu ada di rumah, biar untuk menekan, biar nggak ada sesuatu yang rame di tengah keluarga. Maklumono suamimu belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti lah, mengerti titenono, Anda malah diajak untuk ke sini. Begitu nanti. Sebab proses itu juga terjadi di sini. Dulu mengusir saya, sekarang malah jadi pengikut. Anggit sampai enak-enak aku ngaji langsung enak wong akeh. Mboten. Intimidasi Pak, diparanin di rumah, diusir saya dari sini. Lu anggit sama ini apa? Untung saya gendeng dulu. Aku ya boleh jawab. Aku jawab. Loh alhamdulillah. Loh ikut tokoh Pak, ahli kitab. Loh nggih. Akhirnya apa? Sampai sekarang jadi pengikut. Loh, berarti janganlah kau salahkan orang yang belum bisa karena memang belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti, lihatlah. Gak usah jauh-jauh orang lain, kita sendiri. Dulu Pak Bu, sebelum kita bisa waktunya menerima, ketika mendengarkan isi materi ngaji seperti ini, apa yang terjadi? Gap dalam keimanan kita, akidah kita. Iya. Pernah saya masuk dalam satu daerah Pak, mohon maaf. Ya, masuk dalam satu daerah. Awalnya itu ditengarai, apa yang kusampaikan itu keluar dari akidah beliau-beliau. Tapi ketika saat video itu setel lagi dicari untuk mencari mana letak kesalahannya nggak nemu, akhirnya sampai sekarang saya diperbolehkan, bahkan semuanya itu bergabung. Loh ya apa sampean? Berarti nggak boleh sakit hati. Ada sampai sekarang
belum boleh untuk masuk. Padahal sudah pernah masuk di daerah itu kalau nggak salah 3 kali. 3 kali. Habis itu terus musyawarah panitia tidak diperbolehkan sampai sekarang. Seperti itu ya, tetap kita tidak boleh menyalahkan karena mereka belum mengerti. Kapan ngerti nih Kang? Jari wong Jawa sederhana, apa jari sing ngecet Lombok wis ngono ae. Nggih, jadi Pak, silakan Pak, anak dan istri khususnya orang dekat jenengan sampaikan, walau seayat sampaikan. Karena ingat, satu ayat yang menurut semua Al-Quran merinding kurasakan. Gini Pak, kalau ana ya nanti ya, surat apa kalau ana dewi. Ini Pak, barang siapa ketika saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, mangkana fi hadhihi a'ma, maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun juga buta. Wis, kita bahas ya, dikit aja. Akhirat itu yang mana? Ketika kita di dunia ini hati kita beriman masih terhadap selain Allah dalam segi apapun, otomatis hatimu tidak akan bisa iman pada Allah. Itu disebut al-a'ma, disebut a'ma, hati yang buta di dunia ini. Hadihi ini dunia. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia pun di akhirat, mulai dia pindah alam dari alam dunia ke alam barzah menuju alam akhirat, dia dalam keadaan buta. Lah, ketika buta itu alamnya mesti gelap, wa adallu sabila, berarti alam barzahnya itu gelap. Akhirat pun gelap. Ya udah Pak, dia kembali pada Allah tidak bisa sampai pada yang dimaksud rahmat, nggak bisa. Akhirnya gelape kesasar, itulah munculnya satu nama, namanya anar, yaitu neraka. Nggak percaya gini Pak, neraka itu gini. Sekarang habis ngaji nanti pulang kabeh meremo, kesasarmu itu bentuk neraka. Mesti gelap sampai itu. Walaupun jalan-jalan saya kasih merkuri ribuan watt, tetap kau mengatakan itu gelap karena kau merem, karena kau terpejam. Ya gelap, nggak akan sampai ke rumahmu. Padahal kau aslinya tahu rumahmu, nggak bisa. Subhanallah, kecuali Pak, kecuali kau merem sok tutup unggon iku, kecuali ini. Masuk mobil orang 10 supire gak merem tapi kabeh meremo. Mesti sok tutup omah dewe lah itu. Berarti kuwi diterki ngono lho. Allah, itu bisa. Makanya carilah petunjuk orang yang tidak buta. Orang buta
Menuntun orang buta tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tapi orang buta bisa sampai tujuan manakala dituntun orang yang tidak buta. Syaratnya si buta ojo kakean, menengoai, nganutoai. Sudah dikasih tahu, dituntun, nggak percaya. Ini nguni tendangan, gregetan. Wadalus sabila, ini loh Pak ya. Tolong ini adalah pertanyaan besar pada umat Islam khususnya. Harus dijawab. Harus semua umat Islam menjawab atas ayat ini. Ngenen pikiran hal yang seperti ini. Bukan mata jasmani Pak Lala, apa mata jasmani? Ini yang dimaksud akma di sini adalah butanya mata hati itu. Di sinilah. Bukan buta mata dohir ini bukan Pak. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mungkin enten hubungannya kali bapak sing tanggetaken wau. Kula nembangaken syair Gus. Injih. Suci dalam debu. Suci dalam debu. Oke. Tarik. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Dohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, jendela akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, indah jadi mulia, bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Karena cinta lautan berapi akan ku jual. Sambung Gus, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebenaran yang abadi yang ditutupi dengan sesuatu yang disebut debu. Debu itu perkara yang dipandang manusia kurang enak. Sudah menjadi kebiasaan seorang mertua mencarikan jodohnya itu sukses duniawiyahnya. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai orang tua mencarikan jodoh anaknya itu jodoh yang sukses duniawiyahnya. Tapi
tidak memikirkan bagaimana di dalamnya itu ada kebenaran atau tidak, nggak mikir dari situ. Yang penting kebiarin dunyo iku wah. Paham Pak? Ini sudah kebiasaan mayoritas kita sebagai orang tua. Tapi ketika saat ada satu figur di mana secara duniawiyahnya dia dihina dan dianggapnya orang yang kurang waras atau gak sedebelas loh syariate ngono lho Pak, gak mondro. Ono bahasa Jawa gak mondro. Padahal di dalamnya ada kesucian di dalam cintanya itu yang tidak bisa diukur dengan apapun. Makanya judulnya Suci dalam Debu. Hati kebenaran secara ruhaniyah hakiki pada Allah tertutup oleh kelakuan-kelakuan dohiriyah yang dianggap pada umumnya orang kurang sedap. Kerjaan nggak punya. Kok ingoni apa anakku kok? Ngene jawabannya. Allah. Kalau miturut lagu di situ, lagunya loh ya. Memang pertama kita ditolak karena kesucian belum tampak. Belum tampak, kebenaran belum tampak. Nggak sedikit Pak, kita punya menantu sebagai orang tua. Asalnya itu wah, pungkasane sing wah iku tani. Allah kecewa tidak sedikit. Dipandang secara dohiriyah kelihatannya orang yang terpandang, punya jabatan dan lain sebagainya. Ternyata ketika saat berjalan akhirnya ketahuan bukan usahanya tapi melakukan usahanya temannya. Wis rada kecewa orang tua. Tapi ketika saat menghadapi satu figur atau calon yang di situ tertanam akhlak ilahiyah dalam hatinya, inilah maksud daripada lagu tersebut. Ketika saat sudah waktunya kesucian itu nyata, maka disitulah terbelalaklah orang-orang yang tadinya menghina sekarang kebalikannya. Nah, disitulah Pak hakiki cinta yang hakiki. Ini manakala saya rentetkan antara anak dengan calon mantu. Sekarang kalau saya masukkan pada pribadi Pak ya, pribadi kita Pak tidak luput dari maksiat secara syariat ya. Ada kekasih Allah itu memang sengaja supaya pengen dihina, dicaci oleh masyarakat. Ada Pak ya. Sebab dia mempunyai satu kesimpulan, dengan cara saya dihina inilah saya akan mudah untuk menetapkan sifat hakikatnya saya sebagai hamba. Contoh, wujud itu Allah, saya mati. Hidup itu Allah, saya mati. Mulia itu Allah, saya hina. Saking khawatirnya di dalam hatinya muncul merasa dirinya mulia sebab ilmu, sebab harta, sebab jabatan, maka dia melakukan sesuatu perbuatan bagaimana caranya masyarakat
menghina, dihina sing sesat lah, dihina gila lah, macam-macam. Ada Pak, calon kekasih Allah itu punya prinsip seperti itu. Dan itu tidak salah Pak, bagi beliaunya. Tapi ada juga Pak sebaliknya. Walaupun Allah meletakkan sifat mulia lewat berbagai sebab, harta, jabatan, atau ilmu, tetap hatinya dalam kondisi asor itu, yang hina itu mulianya, yang hina itu hambanya, yang mulia itu Allahnya. Ini pasti Pak, pasti loh, dia memegang sirul asrar, itu pasti. Pasti dia memegang amaliyah sirul asrar. Intinya Pak, semua kekasih Allah, mulai unsur nabi, rasul, wali-wali, tidak lepas dari sirul asrar. Nggak bisa Pak, muaranya ada di situ memangnya. Untuk bisa ke fana'u dzikri, dia harus lewat sirul asrar semuanya. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya 87. Yang namanya Nabi Yunus iku sebetulnya dimasukkan di dalam perut iku, maksudnya Anda kholwat. Kholwat, kalau Nabi Yunus masuk perut ikan, jenengan masuk perute omah kamar. Min asrofil majalis, masuk di situ kholwat. Ya sing suwi yang lama. Ini mau sasi Muharram Mbak ya, Dzulhijjah, terus Muharram ya. Ya Muharram ya. Muharram di situ ada momen waktu untuk berkholwat mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Mudah, yang nggak punya tempat di rumah bisa langsung merapat ke pondok 10 hari. Kalau bahasa Jawa itu satu suro ya, ayo suroan gitu loh ya, suro. Silakan. Nanti sistem kita tidak berjamaah, saya baru enggak tak perbolehkan berjamaah ketika saat kholwat. Hati sendiri, walaupun tempatnya satu majelis, harus sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Mengapa demikian? Untuk menjaga kekondisian ruhaniyah masing-masing. Bukan berarti berjamaah tidak diperbolehkan, mboten. Cuman untuk mudah menjaga kestabilannya dalam berkholwat, di dalam diem itu tadi. Nggak bisa 10 ya 7, nggak bisa 7 ya 3, nggak bisa 3 ya 1 hari 1 malam. Pokoknya harus ada lah Pak, harus ada. Kita yang bekerja di PNS pasti ada jadwal waktu yang longgar ya, longgar. Sabtu Minggu kan libur Pak, gunakan itu. Di rumah takut ada yang goda, yes ning pondok rapopo. Di rumah ada tempat sendiri malah lebih baik, silakan ya. Kalau yang kerja di pabrik, ambil cuti 1 hari gitu aja, gak usah repot-repot. Bapak Ibu hadirin, mengapa ada momen seperti itu? Ada hikayah, kisah di dalam bulan itu. Sebab bulan Muharram di situ banyak cerita-cerita tentang masalah peperangan. Selalu dimenangkan
di kubu orang yang beriman. Ya. Termasuk kejadian Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan, ada di Muharram. Di situ banyak cerita yang terkandung di dalamnya itu. Pertanyaannya, ada apa di sasi Suro? Ada apa di bulan Muharram? Wong namanya kisah itu yo sedikit banyaknya juga membawa dampak. Bon, secara pribadi kesucian di dalam iman di dalam hatimu masih terbungkus dengan debu. Orang yang tidak tahu pasti menganggap kau itu orang yang nggak benar, orang yang nggak benar, menyimpang. Tapi jikalau orang itu akan tahu, paham bahwasanya di dalam dirimu ada satu kesucian yang hakiki, kau tidak akan pernah dianggap menyimpang. Nggak pernah. Berarti kesucian itu telah terbongkar oleh si A. Belum tentu si B juga sudah membongkar. Di Kediri itu ada yang membongkar. Udah, gak usah lah cerita nih. Satu orang telah membongkar, tapi tak peseni jangan diteruskan. Sudah, gitu. Beliaunya jenengan pasti akan kenal lah, karena dia itu termasuk golongan-golongan yang ada di musyahadah. Walaupun jalurnya tidak sama, dari jalur Majetubun, terus kita dari jalur Wasilun, begitu. Oke, ada lagi? Monggo.